Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan artikel yang saya buat dengan judul Pentingnya Pendidikan Berkualitas di Jenjang Sekolah Dasar. Nah, sebelumnya, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Nadifa Salsabila Josanda. NIM saya adalah 24129259 dengan prodi yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Nah, di sini saya membuat video untuk tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, untuk tidak memperpanjang, di sini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai latar belakang dari artikel yang saya buat. Nah, pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada jenjang sekolah dasar, pendidikan menjadi fondasi utama dalam pembentukan kemampuan akademik, karakter, dan keterampilan sosial siswa. Namun, saat ini masih terdapat beberapa permasalahan seperti rendahnya minat baca siswa, kemudian keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta penggunaan metode pembelajaran yang kurang bervariasi. Nah, oleh karena itu, pendidikan yang berkualitas sangat diperlukan untuk menciptakan generasi yang cerdas, kemudian kreatif, dan mampu menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Nah, setelah mengetahui latar belakang dari artikel yang dibuat, di sini muncul beberapa pertanyaan teman-teman atau ibu. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa pertanyaan yang ingin dijawab dalam artikel. Nah, yang pertama, mengapa pendidikan berkualitas penting pada jenjang sekolah dasar? Kemudian yang kedua yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas pendidikan? Dan yang ketiga yaitu bagaimana upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Nah, tujuan dari penulisan artikel ini adalah yang pertama untuk mengkaji pentingnya pendidikan berkualitas di sekolah dasar. Kemudian yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Yang ketiga, mendeskripsikan upaya peningkatan mutu pendidikan. Dan kemudian juga sekalian menjelaskan keterkaitan pendidikan berkualitas dengan SDGs. Nah, kita masuk ke pembahasan dari isi artikel yang saya buat. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan mengenai metode penelitian yang saya gunakan pada artikel ini. Nah, artikel ini menggunakan metode studi pustaka atau library research. Nah, di sini data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pendidikan berkualitas pada jenjang sekolah dasar. Kemudian, data dianalisis secara deskriptif, kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang dibahas. Nah, kita masuk nih ke bagian pembahasan atau isi dari artikel. Nah, di sini yaitu judul artikelnya tadi adalah pendidikan berkualitas pada jenjang sekolah dasar. Yang pertama, pendidikan berkualitas pada jenjang sekolah dasar itu merupakan materi atau subbab yang pertama. Di sini, pendidikan berkualitas tidak hanya berfokus pada pencapaian nilai akademik, tetapi juga pada pengembangan seluruh potensi peserta didik. Nah, pada jenjang sekolah dasar, pendidikan berperan dalam mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, pendidikan juga berfungsi dalam membentuk karakter, keterampilan sosial, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan memecahkan masalah. Nah, dengan demikian, pendidikan dasar menjadi fondasi penting bagi keberhasilan siswa pada jenjang pendidikan berikutnya. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari pendidikan. Yang pertama, ada kompetensi guru. Nah, di sini guru yang kompeten mampu menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah budaya literasi.
karena kemampuan membaca menjadi dasar dalam memahami ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah sarana dan prasarana pendidikan, seperti perpustakaan, media pembelajaran, kemudian fasilitas sekolah yang memadai. Nah, yang keempat yaitu ada pemanfaatan teknologi yang dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Dan yang terakhir yaitu ada dukungan keluarga, karena peran orang tua itulah yang sangat penting dalam memberikan motivasi dan pendampingan belajar kepada anak-anaknya. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga atau subbab yang ketiga mengenai upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar, terdapat beberapa upaya yang dapat kita lakukan. Nah, yang pertama, yaitu dapat meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan seminar ataupun workshop. Nah, yang kedua, dapat menerapkan model pembelajaran inovatif seperti problem-based learning, project-based learning, discovery learning, dan cooperative learning. Nah, ketiga, memperkuat budaya literasi melalui kegiatan membaca rutin dan pemanfaatan perpustakaan sekolah. Kemudian yang keempat, memanfaatkan teknologi pendidikan sebagai media dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu diperlukan dukungan dari pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat agar peningkatan kualitas pendidikan dapat berjalan secara optimal. Nah, sedikit tambahan yaitu mengenai sedikit tambahan mengenai SDGs tujuan 4 yaitu pendidikan berkualitas. Nah, di sini pendidikan berkualitas juga berkaitan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya tujuan keempat yaitu pendidikan berkualitas. Tujuan ini menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua. Melalui peningkatan kualitas pendidikan dasar, diharapkan dapat tercipta sumber daya manusia yang unggul dan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, setelah mengetahui isi atau pembahasan dari artikel tadi, kita dapat menyimpulkan dan memberikan sedikit saran. Nah, untuk kesimpulan dari artikelnya adalah bahwa pendidikan berkualitas pada jenjang sekolah dasar merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Kemudian, kualitas pendidikan dipengaruhi oleh kompetensi guru, budaya literasi, sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi, serta dukungan keluarga dan lingkungan sekolah. Nah, oleh karena itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Nah, sebagai sarannya, guru diharapkan terus meningkatkan kompetensinya dan menerapkan pembelajaran yang inovatif. Nah, sekolah juga perlu memperkuat budaya literasi serta menyediakan fasilitas yang memadai. Nah, sementara orang tua dan pemerintah perlu memberikan dukungan agar tujuan pendidikan berkualitas dapat tercapai dengan baik atau maksimal. Nah, baiklah, demikianlah presentasi atau materi dari artikel saya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat memberikan informasi atau wawasan kepada semuanya. Saya akhiri dan sebelumnya saya mohon maaf atas segala kesalahan atau penyampaian kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.